Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan channel kami, channel Trader Kampung Pemula ya. Nah, di sini seperti niatan awal kembali lagi saya sampaikan, channel ini hanya untuk berbagi, sekedar berbagi ya, untuk sharing-sharing untuk sesama pemula. Jadi buat teman-teman master yang tak sengaja mampir ya, mohon dikoreksi lah kalau misalnya ada hal-hal yang salah yang kami sampaikan di video kali ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita di sini hanya menggunakan akun demo ya. Ini kita menggunakan akun demo ya. Karena memang ini merupakan akun baru saya, karena akun yang lama masih ada trouble sedikit ya. Di sini teman-teman bisa lihat, ini belum ada deposit sama sekali ya. Saya belum melakukan deposit sama sekali. Nah, di sini seperti biasa ya. Saya tuh beberapa hari terakhir ini saya ketemu dengan beberapa teman ya, yang sesama pemain binomo juga. Tapi mereka sempat heran, kok punya saya polos-polos kayak gini tampilannya katanya. Nah, maksudnya tuh saya nggak pakai indikator ya. Nah, jadi memang sebenarnya sejak saya mengenal binomo tuh saya nggak terbiasa ya pakai indikator ya. Entah mungkin karena pengaruh ya itu tadi saya bilang kebiasaan kali ya. Nah, jadi saya nggak pernah pakai nggak pernah pakai indikator ya. Nah, seperti biasanya teman-teman ya, saya tuh biasa kalau menganalisa candle tuh menggunakan sistem awal periode ya. Ini kan awal periode nih di 16.15, berarti periode berikutnya di sini ya, akhir periodenya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini 16.17, berarti dia sudah candle kedua memasuki candle ketiga ya. Nah, di sini saya agak besarin dikit ya. Nah, di sini karena ini 16.17 ya. Ini memasuki candle ketiga, awal periodenya di sini ya. Nah, awal periodenya menginformasikan memang informasi kekuatan turun, namun informasi arah harga dia kalau dilihat ini sumbu bawahnya pendek banget, kecil banget. Berarti dia tetap menginformasikan penurunan ya. Nah, kalau candle kedua memiliki kekuatan kenaikan dengan body yang berukuran hampir mirip dengan candle merah sebelumnya ya, dan memiliki sumbu panjang ke bawah, berarti juga menginformasikan penurunan ya. Nah, di sini nanti yang ini kita lihat akan terbentuk candle apa gitu. Nah, kalau kita lihat dia memiliki sumbu panjang atas ya, sumbu pendeknya di bawah, berarti penurunan juga dong ya. Jadi candle merah ini mintanya turun, ini juga mintanya turun, ini juga mintanya turun. Nah, candle yang jalan sekarang ini akan menjadi candle konfirmasi ya. Kalau memang dia toh mintanya turun, berarti ya kita turun juga nanti ya. Nah, jadi kayak gitu. Namun di sini teman-teman, ini satu hal kecil yang sering lalai ya. Di sini terbentuk area support ya. Area support. Kita lihat nanti. Nah, kalau dia mintanya turun, saya nggak berani turun karena pasti nabrak area support nanti ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini informasi di detik 00.30 saya akan OP ya. Ini kayaknya dia minta naik deh. Oke, saya naik di sini karena alasannya apa bang? Karena di sini informasinya candle ini candle hijau. Nah, teman-teman kan udah pada tahu tuh kalau candle hijau pasti naik ya. Bodinya besar ya. Terus sumbunya juga informasi arah harganya ke atas. Ya udah, saya pilih naik aja di situ ya. Nah, tapi nanti kita lihat di sini dia semakin sering turun ya. Tapi kita lihat ini ya. Nah, jadi kayak gitu aja sih bang ya, teman-teman ya. Nah, jadi ketika saya menganalisa candle tuh hanya kayak gitu aja.
kita lihat informasi mana yang kuat ya. Kalau memang dia mintanya naik, candle apalagi diperkuat oleh candle konfirmasi harus naik, ya naik. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini tadi tuh untung aja dia nggak minta balik ke bawah ya. Kalau seandainya dia minta balik ke bawah, saya nggak akan sell. Karena di sini alhamdulillah kita di sini profit ya. Kita profit nih di sini. Nah, kalau candle yang ini ya, candle yang terakhir tadinya yang ini minta turun, saya nggak berani turun. Karena apa? Karena di sini ada area support teman-teman ya. Di sini ada area support. Nggak mungkin lah saya akan nabrak area support. Nah, jadi kalau biasanya kalau dia nabrak support ataupun resisten itu pasti mantul itu. Pasti akan kejadian pembalikan arah ya. Karena dia nabrak ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman ya itu alasan saya yang mungkin teman-teman yang pernah ketemu saya yang heran kok abang nggak pakai indikator ya, itu karena saya terbiasanya baca candlenya aja dulu. Karena menurut saya indikator ya karena nggak biasa aja, nggak biasa pakai, ya udah saya nggak pakai indikator, saya hanya murni membaca candle ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kita masuk ke periode berikutnya lagi ya, periode yang terbaru ya. Periode di sini ya, yang ini 16.20 nyampe 16.25. Ingat, namanya periode itu per 5 menit ya. Jadi jangan salah. Jangan hanya hitung candlenya 5, jangan. Yang kita hitung adalah waktunya ya. Jadi kalau ini teman-teman lihat 16.22 berarti udah candle kedua ya. Dia masuk candle ketiga. Nah, sebenarnya dia ketika ini masuk 00.30 berarti dia membentuk candle ketiga, namun di sini tetap masih 16.22 ya. Jadi selisih perhitungan waktunya itu di situ. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita analisa sedikit dulu. Candle yang di awal periode ini membentuk informasi kegeser. Ini kan candle merah, berarti dia membawa informasi kekuatan turun ya. Namun memiliki sumbu bawah sama sumbu atas sama persis. Nah, ini maksudnya membawa informasi pelemahan seller. Kalau seller lemah berarti buyer yang berperan dong ya. Makanya dia di sini lahirlah candle hijau ya. Jadi ini menginformasikan kenaikan, ini pun menginformasikan kenaikan. Kenapa Bang? Karena di sini dia membentuk sumbu panjang ke atas ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Nah, satu hal yang teman-teman perhatikan lagi ya, yang harus diperhatikan pembentukan support di sini ya. Di sini. Sebenarnya kalau analisa candle to candle di sini seharusnya ya, mungkin saya di sini bisa open buy ya tadi, tapi telat ya. Nah, kok bisa Bang? Kenapa buy? Alasannya apa? Karena terbentuknya support itu menjadi salah satu faktor atau mungkin bisa dibilang alasan kita untuk bisa naik, untuk bisa open buy. Ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini ini menunjukkan waktu 16.23, berarti udah candle ketiga masuk candle keempat ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kita analisa kembali. Ini minta naik. Ini minta naik. Ini kayaknya candlenya lebih panjang bawah ya. Nah, kalau dia panjang bawah berarti informasinya penurunan ya. Lah, kok bisa Bang candle hijau kok turun? Ya iya, karena informasi harga candlenya itu mengarah ke bawah. Kayak gitu. Lah, kenapa di sini kalau dia minta ke bawah kenapa ini malah hijau Bang? Bentar, dia masih proses. Itu pun kalau dia terjadi candle warna hijau karena dia merupakan candle konfirmasi ya. Nah, oke, kita open sell di sini. Kita open sell di sini. Nah, kita open sell di sini. Entah dia naik apa enggak, kita lihat aja nanti. Ya, kita open 2 kali di sini. Nah, ini alasan saya kenapa Bang open sell ya. Oke. Nah, di sini di pembukaan harga yang ini ya, dia minta naik. Dijawab sama ini naik. Tapi di sini dia membentuk candle hijau benar naik, tapi informasi harga dia menginformasikan harus ke bawah. Nah, terjawab sama ini. Nah, berarti
informasi yang dibawa sama ini terjawab sama ini ya. Nah, kok abang pilih sell? Alasannya apa? Nah, karena memang di sini candle konfirmasinya informasi arah harganya mengarah ke bawah. Nah, kalau kita di sini loss, ya berarti kita akan siap-siap melakukan kompensasi ya. Kompensasinya itu gimana bang? Kita akan rubah ya, kita loss ya. Kita akan rubah di sini jadi sekitar 550.000. Nah, sebenarnya kita di sini bisa ngejar nih. Kita open sell bisa nih. Semoga aja keburu ya. Harusnya di sini saya opennya di sini. Opennya di wilayah sini. Ketika dia membentuk resisten. Nah, di sini dia membentuk resisten. Nah, jadi ini alasan kenapa tadi dia masih maksa naik, karena dia ngejar ya. Ngejar apa bang? Ngejar untuk nembus ini, malah membreak out ini. Nah, jadi sebenarnya di sini kalau dilihat ini udah tembus ya. Ini udah tembus sebenarnya. Nah, ini udah tembus. Nah, seharusnya yang akan terjadi tadi itu dia akan terjadi penerusan harga ke atas. Namun mungkin kita lihat nanti jawabannya. Ketika candle ini yang berjalan sekarang membentuk candle merah, berarti titik yang terjadi di sini ya, resisten yang terbentuk di sini. Wah, sialan. Resisten yang terbentuk di sini ini merupakan ini kan resisten, otomatis dia turun dong ya. Nah, kalau di sini dia membentuk candle merah dan terus ke bawah ya, berarti resisten tadi sudah menjadi bisa dibilang sudah menjadi harga titik jenuh teratasnya ya. Ya namanya juga resisten ya. Ya kayak gitu. Nah, jadi kita lihat nanti ya, kita nggak usah buru-buru OP lagi karena tadi kita sudah OP ya. Sudah OP karena kita sudah kompensasi di situ, kita kembalikan lagi di sini harganya, kita kembalikan lagi ke normal. Nah, biasanya teman-teman itu perlu diperhatikan ya, biasanya teman-teman lupa untuk membalikan harganya. Nah, di sini kita menilai lagi dari awal periode. Nah, awal periode seperti biasa ya, yang ini nyampe sini ya, 16.25 nyampe 16.30. Oke, nah candle yang pertama terbentuk ini menginformasikan kenaikan ya, kenaikan karena sumbu pendeknya berada di atas. Nah, namun karena dia membentuk resisten berarti dia ke bawah dulu. Harusnya tadi di sini kita bisa saja open sell di sini ya, tapi siapa yang bisa mengira tiba-tiba kalau dia membentuk candle hijau gimana ke atas misalnya ya kan. Jadi kita tunggu candle konfirmasinya ya. Nah, harusnya tadi setelah candle ini kalau memang dia konfirmasinya kuat ya saya open sell, tapi kenapa saya nggak sell? Karena sumbu atas sama bawahnya itu sama panjang, berarti dia terjadi pelemahan seller sehingganya di sini terbentuk candle hijau yang menginformasikan kenaikan. Kalau ini lemah seller berarti dia mintanya naik ya, kayak gitu. Nah, di sini terjawab sudah, dia minta naik. Jadi ini minta naik, ini minta naik. Nah, candle yang berjalan sekarang ini akan menjadi candle konfirmasi teman-teman. Ya, seperti biasa, candle konfirmasi itu kita bagi dua kayak gini. Yang ini jadi kolom informasi, ini jadi kolom konfirmasi. Ya. Kayak gitu. Nah, di sini di candle 3 di menit 30 saya akan OP ya. Ini minta naik, ini minta naik, ini minta naik. Kita lihat yang ini. Kalau dia terbentuk minta naik ya kita ikuti, kita naik. Nah, ini dia minta turun, kita turun aja. Dia minta turun nih. Nah, kenapa juga saya milih turun? Karena di sini loh. Di sini ada di sini ada area resisten yang takutnya nanti akan ditabrak. Ya, kalau ditabrak pasti dia mantul ke bawah ya. Dia pasti mantul ke bawah. Kita double deh. OP-nya kita double. Wah, kayaknya dia tembus. Kayaknya dia mau tembus, teman-teman ya.
Kita lihat nanti ini WISE ini, wah ini nggak mampu tembus rupanya resisten yang ini, ke atas dikit terusnya ini. Kayaknya dia berhasil menembus nih. Kalau dia berhasil menembus maka kita buy. Tapi kalau enggak, wah rupanya kita yang open yang salah nih. Telat sebenarnya ya. Oke, kita loss di situ ya. Kita kembalikan lagi ke pilihan harga tadi untuk kompensasi. Ini kan kompensasi satu teman-teman ya. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, harusnya saya open buy tadi di sini. Karena dia sudah berhasil menembus area resisten yang ini. Makanya saya bilang seandainya dia ketika berhasil menembus area resisten, maka harusnya saya buy. Ya, tapi saya telat ya. Saya telat di sini. Harusnya saya buy. Tapi kita lihat kalau ini minta naik, ini minta naik. Ya, berarti untuk amannya kita tunggu aja dia terbentuk resisten lagi. Supaya itu udah nyata-nyata dia akan terjadi penurunan lagi, ya. Kita lihat aja nanti. Kalau dia membentuk resisten ya kita sell. Ya. Tapi selama belum dia membentuk resisten, maka berarti dia akan naik lagi nih. Nah, kayaknya kalau dari body sih mintanya masih naik ya. Mintanya masih naik. Meskipun informasi arah harganya kecil, sumbunya kecil. Ya, kita lihat nanti di sini. Apakah dia tetap maksa naik atau gimana? Nah, kalau di sini terjadi candle merah, nah, rupanya masih kuat nih dia naik. Kita tunggu aja supaya kita aman ya. Supaya kita aman, kita nunggu aja terbentuknya resisten. Karena kenapa saya yakin akan terbentuk resisten? Ini bodinya besar. Nah, di sini udah mulai menipis nih. Berarti dia nyata bahwa dia nggak akan mampu naik lagi. Ketika dia nggak mampu naik lagi, ya, ini kan udah sesak nih nafasnya kalau dilihat nih. Semakin ke atas semakin kecil aja bodinya. Kita lihat aja nanti ya, apakah memang dia masih mampu naik ke atas apa enggak. Soalnya di sini saya ragu ya. Ini selain bodinya kecil, informasi harganya juga kecil ya. Ya, kita sabar aja supaya kita posisi aman ya. Nah, di sini sebenarnya mungkin teman-teman bilang, abang nyantai aja karena di sini akun demo. Bukan persoalan akun demonya. Di sini kan murni saya bilang di awal, saya istilahnya membaca candle ya. Seandainya hanya karena pengaruh akun demo saya santai, ya nggak gitu juga. Ini kan saya mengarahkan teman-teman ke supaya lebih safety untuk melakukan OP ya. Jadi kayak gitu. Kita lihat detik ke 30 lah, dia akan terbentuk apa nanti ya. Seandainya dia membentuk resisten, kita lihat dulu posisi amannya ke kiri. Oh ya, ini sebenarnya dia udah menembus juga resisten ya. Kita lihat lagi. Wah, semakin kuat aja nih naiknya. Semakin kuat aja, bodinya gede, panjang. Sumbunya juga panjang. Nah, di sini kita lihat nanti. Apakah memang dia kuat untuk turun apa enggak? Nah, kita lihat. Kalau dia membentuk candle merah maka saya sell. Wah, sayang ya, bodinya terlalu tipis ya. Nggak mendukung untuk terjadi penurunan jauh ke bawah nanti kalau kayak gini. Tapi kalau dia hanya membentuk candle merah kecil seperti ini, maka langkah selanjutnya saya akan open buy ya. Nah, kita lihat. Wah, saya akan buy lagi dari sini kayaknya. Nah, semoga aja dia nggak nipu ya. Kalau di sini secara secara analisa candle sih di awal periode ya, kita besarin dikit ya. Di awal periode di sini dia minta naik, ini minta naik, ini minta naik. Di sini dia minta turun tiba-tiba. Makanya di sini saya open sell teman-teman. Masih open buy. Maaf.
ini minta naik, ini minta naik, ini minta naik, ini minta turun. Nah, keraguan saya gini, kalau dia turun berarti membentuk resisten dong, maka selanjutnya saya akan sell. Tapi di sini satu hal yang harus teman-teman perhatikan ini, ya, dia ternyata lagi naik, berarti ini bisa dikatakan ini lagi uptrend teman-teman. Nah, jadi biasanya teman-teman ya, kalau uptrend kayak gini, ya udah kita ikuti aja. Ini uptrend ya, kita istilahnya mengikuti aja ya. Ini yang namanya follow the trend, FTT. Kita mengikuti aja jalur yang arus yang sementara berjalan ya. Karena kalau terjadi FTT kayak gini atau uptrend kayak gini, segala bentuk rumus dari analisa candle ya, informasi maupun sifat yang dibawa oleh candle itu kalah ya. Itu kalah sama kondisi yang kayak gini. Makanya dia mulai jenuh di sini, dia mulai membentuk candle merah. Nah, saya tadinya masih mau ngejar, mau ke atas, makanya saya OP buy di situ. Tapi kalau memang kita loss, ya kalau kita loss kita open sell aja ke bawah. Atau bisa jadi nanti dia akan membentuk candle koreksi nih di sini. Nah, kalau dia membentuk, saya harusnya buy ini. Kenapa saya buy di sini teman-teman? Karena di sini terbentuk candle merah memiliki sumbu atas dan bawah sama persis. Berarti dia terjadinya itu pelemahan seller, berarti dia harus naik. Nah, kalau ini terjadi candle hijau yang naik ke atas, berarti candle merah yang terbentuk sebelumnya ini hanya merupakan candle koreksi teman-teman ya, hanya merupakan candle koreksi. Karena kalau dia terbentuk candle merah terus disusul oleh candle merah selanjutnya, berarti kan memang dia murni membentuk resisten. Nah, ini dia membentuk resisten sebenarnya kayak gini. Nah, kenapa saya open buy? Karena ya itu tadi, candle yang ini sumbu atas bawah sama bawahnya itu sama persis. Ya, sialan, ternyata dia titik baliknya di sini teman-teman. Nah, ini juga hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jangan kita keasikan lagi follow the trend, kita ikuti ke atas saja terus tiba-tiba dia balik ke bawah ya. Nah, di sini kita open lagi sell. Kita open lagi sell di sini ya. Nah, kenapa saya open sell di sini? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa open sell, Bang? Ya itu tadi, karena di sini dia sudah membentuk resisten teman-teman ya. Di sini dia sudah membentuk resisten, dan terbentuknya resisten itu merupakan salah satu faktor untuk akan terjadinya penurunan teman-teman ya. Akan terjadinya penurunan seperti itu. Nah, jadi kenapa saya sell? Karena di sini ya semoga aja ini kita profit. Wah, naik lagi. Bisa ini candle belagu banget. Nah, semoga aja kita profit. Tapi kalau dia naik lagi, wah memang benar-benar nih candle. Iya, ke bawah lah. Ternyata kita loss teman-teman ya. Kita loss. Ya udah, kalau gitu, kalau memang ini terjadi kenaikan, kita kejar lagi ke atas. Ya, kita kejar lagi deh, kejar lagi ke atas. Berarti candle merah yang dua tadi itu hanya akan menjadi candle koreksi ya. Jadi kayak gitu, kita lihat aja nanti ini. Nah, jadi ini juga menjadi satu pembelajaran buat teman-teman. Satunya apa? Ketika terjadi di sini kenaikan, kita jangan terlena open buy terus ya, karena bisa saja akan terjadi area resisten di sini ya. Nah, terbukti dia sempat turun tuh tadi. Namun ternyata dia naik lagi, dia membentuk di sini area support ya, dia membentuk area support. Nah, seperti teman-teman tahu, area support pun menjadi alasan kita untuk melakukan buy. Makanya di sini saya buy teman-teman ya. Nah, di sini saya buy. Ya nggak apa-apa lah sebenarnya di sini ya. Jadi memang mungkin teman-teman bilang, kok Bang loss terus? Iya. Ya justru kita belajar dari loss ya. Ini alhamdulillah kita profit ya. Kita profit di sini. Alhamdulillah. Ya, kita harus banyak belajar dari loss dulu lah. Nah, di sini kita open buy lagi ya. Seandainya ini naik, berarti ini nyata, ini hanya menjadi candle koreksi. Tapi kalau dia di sini turun lagi, berarti di sini sebenarnya ya, ini kan kalau kita lihat ini sebenarnya sudah berada di akhir periode ya. Nah,
akhir periode itu dia memiliki sumbu, candle yang hijau ini memiliki sumbu atas yang kecil. Nah, harusnya dia naik. Analisanya kan harus gitu memang. Nah, namun kenapa ternyata dia membentuk sini lagi, membentuk resisten baru, ya. Ya nggak masalah sebenarnya, karena memang kalau memang aturannya kayak gitu di sini, ya oke, kita sell lagi. Ya. Kenapa saya sell? Ya nggak mungkin dia naik lagi. Ya. Nggak mungkin dia naik lagi. Di sini kita lihat saja lah. Di sini dia sudah terbentuk resisten baru ya. Ya syukur-syukur dia nggak naik. Iya kan? Di sini dia membentuk resisten. Nah berarti dia nggak bakal mampu naik lagi. Ya, dia nggak mampu lagi naik ke atas. Nah di sini. Nah jadi di sini teman-teman ya, sengaja video ini ya kejadiannya kayak gini karena memang saya bukan nunjukin jago ya, enggak. Saya nunjukin cara membaca candle, tapi kenyataannya ya candlenya yang begini, bukan saya yang salah menganalisa, enggak. Karena kalau dilihat dari pembacaan candle ya betul ya, kalau naik ya naik. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah kita profit lagi lah. Alhamdulillah kita profit. Ntar saya lihat waktunya dulu. Wah udah cukup lama nih teman-teman. Jadi kayak gitu aja ya teman-teman ya. Ini merupakan pengalaman buat teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar, ya perbanyaklah belajar di akun demo. Jangan langsung terjun ke real ya, supaya teman-teman bisa lebih yakin dulu. Jadi udah benar-benar yakin, udah kuasai pembacaan signal candle ya, baru terjun ke akun real. Tapi kalau masih belajar ya janganlah ya, apalagi kalau kondisi emosi teman-teman tidak bisa dikontrol ya. Nah oke, jadi teman-teman gitu ya, saya nggak perlu panjang lebar lagi, yang penting ini udah cukup lah ya, udah cukup lah penjelasan dari saya. Jadi buat teman-teman semua yang pertama mampir ke channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Waduh salah nih ngomongnya. Demikian dari kami. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.